Oke, kita mulai. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih sudah hadir bersama kita. Saya panggil Bang aja, Bang Febri Adinata, Komisioner Bawaslu Kepri. Terima kasih Bang sudah hadir di acara Metro Forum. Kita kepengen tahu nih tugas dari Bawaslu. Sebelum nanti kita akan kupas lebih dalam lagi, biar kita tahu dulu tugas-tugas dari Bawaslu itu seperti apa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan diri juga, bahwasanya saya Febri Adinata, anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang baru saja dilantik kurang lebih di tanggal 26 Juli kemarin 2023. Jadi sebelumnya juga saya pernah di Bawaslu Kabupaten Bintan, yang jadi bergeser nih, berpindah posisi saja dari kabupaten naik ke provinsi. Jadi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 dengan perubahan nomor 7 tahun 2023, tugas, kewenangan dan kewajibannya Bawaslu ini diatur di dalam pasal 97 sampai dengan 100 untuk di Bawaslu Provinsi. Kalau secara keseluruhan itu dari pasal 93 sampai dengan 116 sampai dengan tingkat PTPS. Nah, tugas kita adalah melakukan upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran pemilu maupun sengketa proses pemilu yang ada di wilayah kerja. Dan juga kita melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan. Jadi seluruh tahapan ini, tahapan penyelenggaraan pemilu ini ada 11 tahapan yang harus kita awasi, termasuk juga melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN, TNI Polri, politik uang. Nah, ini juga bagian dari tugas, kewajiban dan kewenangan kita. Dan juga melakukan pengawasan terhadap putusan maupun keputusan yang dikeluarkan baik itu pengadilan maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dan juga kita melakukan penindakan pelanggaran. Jadi penindakan pelanggaran ini ada beberapa jenis pelanggaran pemilu, termasuk pelanggaran kode etik, pelanggaran tindak pidana pemilu, pelanggaran administratif, dan pelanggaran hukum lainnya. Nah, ini bagian dari tugas yang akan dilakukan oleh Bawaslu secara keseluruhan. Dalam proses dari awal itu sampai sekarang ini sudah ada nggak pelanggaran-pelanggaran itu yang ditemukan? Untuk tahapan pemilu tahun 2024 sampai dengan hari ini, kita secara untuk pelanggaran tindak pidana pemilu belum ada. Belum ada. Ya, pelanggaran tindak pidana pemilu belum ada. Kalau untuk pelanggaran kode etik itu ada ada beberapa kasus untuk di Kepri. Untuk pelanggaran administrasi ini berkaitan dengan tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan administrasi. Untuk secara pelanggaran administrasi kita lakukan proses adjudikasi namanya, itu belum ada juga di tahapan. Nah, termasuk pelanggaran hukum lainnya yang melibatkan mungkin ASN atau TNI Polri yang tidak netral di dalam proses ini. Sampai dengan hari ini juga kita di kabupaten kota maupun provinsi belum ada melakukan penanganan pelanggaran. Berarti tidak ada belum sampai hari ini belum. Oke. Terus ini Bang, kalau seandainya nih kan sebagai wasit ya Bawaslu, dan kita kan sebagai masyarakat kan kepengen pemilu ini berlangsung adil, terus melahirkan atau menelurkan wakil-wakil rakyat maupun pemimpin yang betul-betul bagus lah, yang berkualitas lah. Kita kepengen pemilu ini pemilu yang berkualitas. Nah, bagaimana seandainya nanti ini kan sebetulnya ada juga nih kan bakal calon untuk legislatif yang seandainya dia tersangkut kasus pidana. Ya, di dalam proses tahapan pencalonan, seseorang yang mencalonkan diri menjadi calon legislatif, pertama yang bersangkutan itu harus melengkapi beberapa persyaratan, termasuk surat keterangan dari pengadilan yang menyatakan yang bersangkutan tidak pernah di penjara 5 tahun atau lebih. Ya, itu melampirkan syaratnya salah satunya. Nah, bagaimana dengan calon
yang ternyata mantan narapidana. Sebelum kita beralih kepada dalam proses, ternyata ada calon yang tersangkut. Nah, ketika seseorang adalah mantan terpidana, apabila ancaman hukumannya adalah di atas 5 tahun, 5 tahun atau lebih. Ancaman ya, bukan kita berbicara ancaman. Ketika ancamannya adalah di atas 5 tahun atau lebih, yang bersangkutan wajib jeda 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun baru boleh mencalonkan diri kembali. Nah, dan wajib mengumumkan kepada publik. Gitu ya. Nah, jika ternyata ada calon yang belum jeda 5 tahun, ancamannya sebelumnya di pasal itu adalah 5 tahun atau lebih. Ternyata hukuman pidananya yang dia jalani atau putusannya tidak sampai 5 tahun. Kita bisa merujuknya tetap kepada ancaman. Nah, ketika itu tidak melakukan jeda 5 tahun, yang bersangkutan tidak bisa menjadi calon. Nah, itu terjadi kemarin di Kota Batam. Kita menyampaikan kepada KPU ada salah satu calon yang ancaman pidananya itu 5 tahun atau lebih. Ternyata yang bersangkutan putusannya tidak sampai 5 tahun dan mendaftarkan diri. Kita sampaikan masukan itu kepada KPU melalui Bawaslu Kota Batam, ditindaklanjuti oleh partai politiknya untuk dilakukan penggantian. Nah, di dalam proses pencalonan ternyata dalam perjalanan ada calon yang ditetapkan menjadi tersangka. Sepanjang yang bersangkutan belum mendapatkan putusan yang ingkrah dari pengadilan, yang bersangkutan tetap bisa menjadi terdaftar dalam DCT. Enggak, dia tersangkutnya saat masih DCS, kan DCT baru November nanti ya. Ini DCS bahkan mungkin tinggal putusan aja ya, sudah disidang. Terus nanti di DCT-nya itu diperbolehkan, enggak masalah. Karena belum vonis. Betul. Sepanjang belum putusan pengadilan, sebelum putusan ingkrah, yang bersangkutan masih bisa tetap terdaftar di dalam DCS maupun dalam DCT. Nanti. Nah, apabila nanti ternyata sudah divonis, nah ini kembali lagi kepada KPU yang seharusnya akan mengambil sikap yang bersangkutan tidak bisa lagi menjadi calon atau tidak terpenuhinya syarat yang bersangkutan sebagai calon. Tapi sepanjang belum ada putusan yang ingkrah, yang bersangkutan tetap bisa terdaftar dalam DCS maupun DCT. Tapi kalau yang tadi Bang Febri lihat, baru hanya satu itu ya, yang sebetulnya dia tuntutan 5 tahun tapi mencalonkan diri. Hanya satu temuannya, seluruh Kepri. Ya, seluruh Kepri kita menemukan itu mantan terpidana yang ancaman 5 tahun, itu baru satu. Tapi kalau mantan terpidana yang ancaman tidak sampai 5 tahun, itu ada beberapa. Gitu. Nah, itu tidak wajib jeda 5 tahun. Gitu. Oke. Sekarang kita kepengen lihat. Kalau kampanye kapan, Bang? Maunya itu? Kampanye dimulai dari tanggal 28 November. 28 November. Nanti berakhirnya di tanggal 10 Februari. Oke. Nah, ini kan berarti belum mulai masuk proses kampanye. Tetapi kita melihat di lapangan itu banyak baliho-baliho, terus spanduk, macam-macam lah yang bertebaran gitu kan. Bahkan di situ bukan caleg tuh, langsung ngomong caleg tuh, caleg bla bla bla. Padahal kan untuk caleg itu kan harus DCT dulu kan, dia ditetapkan sebagai calon gitu kan. Sebelumnya kan kalau masih DCS kan caleg kan, atau bakal calon. Ini bertebaran nih, bahkan mengganggu pemandangan juga gitu kan. Seperti apa, Bang? Terkait dengan banyaknya spanduk baliho yang saat ini sudah terpasang di seluruh Kepri, bahkan ini bukan seluruh Kepri, seluruh kabupaten kota provinsi yang ada di Indonesia juga sudah mulai. Nah, di dalam PKPU tentang kampanye, PKPU 15 2023 yang sekarang sudah dirubah, ini baru keluar PKPU 20 tahun 2023. Kegiatan kampanye itu dilakukan pada tahapan kampanye yaitu tanggal 28 November sampai dengan Februari, tetapi sebelum masa itu dapat dilakukan kegiatan sosialisasi. Jadi kegiatan sosialisasi maupun pendidikan politik di internal partai politik itu bisa dilakukan. Nah, sekarang ini yang sudah ditetapkan menjadi peserta pemilu hanya partai politik saja. Hanya partai politik, bahkan DPD sendiri juga belum. Nah, di dalam proses ini dimungkinkan untuk dilakukan kegiatan sosialisasi oleh partai politik maupun calon-calon. Nah, Bawaslu dalam hal ini menyikapi khususnya di Provinsi Kepulauan Riau, kami sudah mengirimkan surat pencegahan kepada partai politik dan juga di tingkat provinsi dan juga tingkat kabupaten kota untuk menyampaikan bahwasanya spanduk baliho yang terpasang saat ini sebagai upaya sosialisasi yang dilakukan tidak boleh memuat
unsur ajakan. Unsur ajakan itu yang terdiri dari tulisan kata-kata yang mengajak, apakah ayo jangan lupa datang ke TPS coblos nomor sekian, atau mohon dukungannya, atau juga tanda gambar, yaitu tanda paku yang mengarah mencoblos ke nomor urut partai politik atau calon, bakal calon, ataupun namanya atau foto orangnya, atau tanda contreng terhadap nomor urut partai politik atau partainya, nama ataupun nomor urut bakal calonnya. Kalau cuma foto doang, terus ada tulisan misalnya cerdas, terus mantap, ya, gemoy gitu. Ya, sampai dengan hari ini pemahaman di kami sebagai upaya pencegahan, kami tidak mempersoalkan terkait dengan kegiatan sosialisasi yang dilakukan sepanjang tidak mengajak, karena hari ini belum kampanye, sehingga tidak boleh adanya ajakan yang dilakukan oleh peserta pemilu untuk memilih calon-calon tertentu. Tapi kalau gini, kalau dia mengumpulkan massa, datang misalnya kumpul ada agak-agak 100 orang, terus ya biasalah kalau ini ketemuan antara calon dengan masyarakat, dengan warga, pasti kan ada ajakan untuk milih saya gitu. Ya, di beberapa kesempatan memang partai politik ada melakukan kegiatan pendidikan politik yang dilakukan di beberapa kabupaten kota, tidak hanya melibatkan dari anggota partai politiknya, tapi juga mungkin melibatkan simpatisan yang terdiri dari masyarakat. Bawaslu dalam hal ini, Bawaslu Provinsi, kita juga sudah pleno menyampaikan di tingkat provinsi dan juga menyampaikan ke kabupaten kota, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh partai politik itu tetap dilakukan pengawasan dan dilakukan upaya pencegahan dengan mengingatkan kepada partai politik tersebut agar di dalam kegiatan tersebut, pertama, tidak boleh memuat spanduk baliho yang mengandung unsur ajakan. Kedua, tidak boleh ada penyampaian-penyampaian yang dilakukan oleh partai politik maupun peserta pemilu dalam hal ini bakal calon atau calon untuk mengkampanyekan dirinya, mengajak untuk memilih calon-calon tertentu. Sifatnya hanya kegiatan pendidikan politik ataupun kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada internal maupun masyarakat simpatisiannya. Itu kan teorinya lah, ya, seperti itu ya. Tapi kan fakta praktek di lapangannya kan tak mungkin lah Bawaslu bisa melihat ini banyak, karena banyaknya anggota Bawaslu kan cuma berapa gitu kan, provinsi, kota ini kan cuma berapa gitu kan, mengcover begitu besarnya wilayah gitu. Tentu saja kan banyak yang loss gitu kan. Nah, seperti apa sih yang mestinya dilakukan gitu kan, atau apa ada misal ajakan dari Bawaslu, peran masyarakat untuk ikut mengawasi atau biar perjalanan pemilu kita ini berlangsung damai, berlangsung berkualitas, kredibel, macam-macam itulah. Ya, Bawaslu selain memiliki tugas melakukan penindakan juga ada melakukan upaya pencegahan. Upaya pencegahan yang kita lakukan ini ada beberapa konteksnya. Pertama, kita melakukan pemetaan kerawanan terhadap potensi pelanggaran pemilu. Selanjutnya kita juga melakukan kerjasama dengan stakeholder dan lintas instansi. Ketiga, kita juga melakukan pembentukan forum-forum pengawasan partisipatif. Nah, forum-forum pengawasan partisipatif ini melibatkan dari elemen masyarakat, jadi dari organisasi, dari mahasiswa, dari kampus-kampus, dan juga dari pramuka. Nah, ini kita libatkan, kita ajak untuk melakukan pengawasan bersama. Jadi Bawaslu tidak mungkin bisa melakukan pengawasan pemilu secara keseluruhan. Nah, apabila dalam proses pemantauan atau pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu, masyarakat dapat melaporkan itu kepada Bawaslu. Informasi awal ini dapat disampaikan melalui sambungan telepon atau melalui WA yang ada di sekretariat maupun pribadi dari pengawas pemilu. Menyampaikan itu, nantinya pengawas pemilu yang akan menindaklanjuti menjadi penelusuran. Jadi kita telusuri terhadap informasi awal yang disampaikan masyarakat, yang selanjutnya kita lihat apakah memang terpenuhinya syarat formil material terhadap sebuah dugaan pelanggaran pemilu itu untuk ditindaklanjuti menjadi pelanggaran pemilu. Nah, terus ini Bang, ini sekarang nih
yang paling menarik adalah soal money politik. Betul. Apalah yang bisa dilakukan masyarakat seandainya melihat atau tahu terjadinya money politik, dan apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu lah, paling tidak sosialisasi agar politik uang ini tidak berlangsung, karena saya yakin nih politik uang tidak bisa dicegah, tetapi kita sebagai masyarakat kan menghendaki agar jangan ada politik uang, biar pemilu itu berjalan berkualitas, bukan karena dia punya uang. Ya, betul apa yang disampaikan tadi, bahwasanya money politik ini tidak mungkin bisa dihilangkan 100%, tetapi kita dapat melakukan meminimalisir terjadinya praktik politik uang dalam kegiatan pemilu. Yang bisa dilakukan oleh Bawaslu dalam hal ini adalah melakukan tadi upaya pencegahan dengan melibatkan peran serta masyarakat. Kita sampaikan dalam bentuk imbauan-imbauan, sosialisasi yang kita lakukan bersama dengan masyarakat. Di beberapa kabupaten kota dan provinsi kita sudah melakukan kegiatan yang melibatkan sentra Gakumdu, yang di dalamnya adalah ada unsur Bawaslu, unsur kepolisian, dan unsur kejaksaan, dengan melibatkan masyarakat. Jadi audiensnya adalah masyarakat, pelajar, mahasiswa, dan juga kita menyampaikan imbauan kepada partai politik peserta pemilu, bahwasanya kegiatan money politik ini dilarang oleh undang-undang, termasuk sanksi pidananya. Sanksi pidana itu juga disebutkan di pasal 515, itu dapat dikenakan kepada setiap orang. Jadi semua orang, tidak hanya pelaksana, peserta maupun tim kampanye, masyarakat umum juga Si penerima yang pemberi. Jadi untuk di pemilu ini yang dapat dijerat sanksi pidana adalah kepada pemberi. Kepada pemberi. Penerimanya enggak? Tidak. Untuk pemilu, nah ini perlu dijelaskan, untuk pemilu yang dapat dijerat sanksi pidana hanya kepada pemberi. Penerima tidak dikenakan sanksi pidana. Kenapa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perubahan 7 2023 mengatur seperti itu? Agar penerima, dalam hal ini masyarakat pemilih, mau melaporkan kepada pengawas pemilu untuk dapat ditindaklanjuti menjadi pelanggaran tindak pidana pemilu. Jadi memang di dalam rejim pemilu dan pemilihan ini berbeda. Di undang-undang ini ya, tahun 2024 ini. Undang-undang pemilihan, yaitu Undang-Undang Kepala Daerah, Undang-Undang Nomor 10 2016, itu diatur money politik itu dapat dijerat terhadap pemberi dan penerima. Sanksi pidananya sama. Ya, sehingga masyarakat juga harus paham ini. Nah, ini pengaturan undang-undang kan diatur oleh DPR. Sebelumnya Undang-Undang 10 tahun 2016 dilihat dalam konteks sanksi pidana diberikan kepada pemberi dan penerima, apakah banyak laporan? Tidak ada. Di Undang-Undang 7 2017 diatur agar bagaimana masyarakat agar tidak takut melaporkan. Ya, mengajak masyarakat untuk tidak takut melaporkan. Apabila sanksi itu tidak dikenakan kepada penerima, otomatis masyarakat dapat melaporkan. Kadang ada masyarakat yang mungkin tidak dapat menolak karena mungkin dalam pertemuan tersebut langsung diberikan. Tapi sebenarnya dia tidak mau. Tapi ketika dia mau melaporkan, apabila di aturan undang-undang mengatur yang bersangkutan juga dapat dijerat, otomatis tidak akan mau datang melaporkan. Nah, diaturlah di Undang-Undang Pemilu bahwasanya pemberi dan penerima ini dibedakan. Untuk penerima tidak ada sanksi pidana, untuk pemberi ada. Jadi kalau di Undang-Undang Pemilu itu di pasal 515, setiap orang yang melakukan menjanjikan atau memberikan uang ataupun barang di luar ketentuan kepada pemilih dalam hari pemungutan suara, itu sanksi pidananya 3 tahun, denda 36 juta. Di pasal 523 ayat 1, 2, dan 3 itu beda-beda. Jadi pasal 523 ayat 1 itu setiap pelaksana tim kampanye dan peserta pemilu yang melakukan menjanjikan saja kena. Menjanjikan ataupun memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih, untuk memilih ataupun tidak memilih, itu pada saat kampanye. Terus pasal 2-nya itu pada saat masa tenang, dan ayat 3-nya itu pada hari pemungutan suara, itu ada sanksi pidananya kepada pelaksana, peserta, dan tim kampanye. Nah, kalau nanti aturan yang Bang Febri tadi bilang bahwa pemberi gitu kan. Nah,
ini kan ada koordinator nih, koordinator. Dia bilang juga, saya hanya diberi. Memang dia memberi juga ke yang orang-orang ini person-personnya, tapi dia diberi juga dari atas lagi. Berarti, apakah dia bisa dijerat gitu kan? Sedangkan saya hanya diberi, saya memang memberi ke mereka, tapi saya diberi. Nah ini juga nanti gigit atasnya pun juga saya juga diberi gitu kan? Seperti apa itu? Ya, kategori penerima itu adalah orang yang menerima hanya untuk dirinya, tidak untuk diteruskan kepada yang lain. Ketika penerima itu adalah juga mendistribusikan lagi kepada yang lain atau kepada pemilih yang lain, kategori yang bersangkutan tidak lagi sebagai penerima, kan sudah bisa dikatakan sebagai tim kampanye. Kalau ini kasusnya, dia nih Pak Pimret nih, ini kan ada 3 keluarga yang bisa nyoblos. Dia dikasih, terus dia ngasih ke anak istrinya, kau nyoblos ini, dia pemberi nih, kena nih. Ya, ketika jadi beda konteksnya ketika dalam keluarga. Keluarga ini kan kepala keluarga adalah penanggung jawab dari keluarga tersebut gitu ya. Walaupun sebenarnya hak pilih itu kembali lagi kepada masing-masing. Tapi berbeda perlakuannya dengan begini. Di dalam suatu RT ataupun bertetangga, ya ada salah satu tetangga itu yang dijadikan perpanjangan tangan dari apakah itu calon-calon untuk memberikan uang, bahkan bukan hanya uang, termasuk barang di luar ketentuan, misalnya sembako. Sembako diberikan, diminta untuk mendistribusikan kepada tetangga-tetangganya yang lain. Nanti disampaikan pesan, jangan lupa nanti pada hari pemungutan suara untuk memilih calon nomor sekian dari partai ini. Nah, pemberi yang lingkungan keluarga ini, dari tetangga ini, yang disuruh untuk mendistribusikan, ini dapat disangkakan. Dapat disangkakan bagian dari tim yang melakukan. Kalau dia nggak ngomong, tapi orang udah tahu. Yang menerima disampaikan secara keseluruhan kegiatan itu. Nah, itu juga tidak bisa kita sangkakan karena tidak mungkin kita menetapkan seseorang yang tidak bersalah menjadi bersalah. Jadi ketentuan barang tadi seperti apa? Ya, jadi ketentuan dalam kegiatan kampanye ini, barang ini kan diatur. Ya, dulu kita tahu dalam kegiatan kampanye yang dapat diberikan dalam kegiatan kampanye itu adalah misalnya kartu nama, ya, terus alat penutup kepala. Penutup kepala itu ada topi, ada jilbab, ya, terus alat makan minum, ya. Tapi tidak ada kategori sembako di dalamnya, ya. Walaupun di dalam ketentuan bahan kampanye tersebut disebutkan bahan kampanye yang bisa diberikan itu itemnya sudah dijelaskan oleh PKPU, jumlahnya, biayanya itu dibatasi maksimal 60.000 dulu. Sekarang itu naik menjadi 100.000. Maksudnya apa? Barang-barang item yang dibeli itu tidak boleh melebihi dari 100.000 satu item ataupun beberapa item. Ketika satu orang itu menerima kalender 3 item, misalnya dapat kalender, dapat jilbab, dapat misalnya gelas, ya, yang lazim yang diberikan, itu harga 3 barang itu tidak boleh lebih dari 100.000. Bagaimana mengukurnya? Pengawas pemilu dalam kegiatan kampanye akan melakukan pengawasan. Dalam melakukan pengawasan, pengawas pemilu bukan hanya melihat konteks kegiatan kampanye yang dilakukan oleh calon, apa yang disampaikan, ada enggak yang melanggar ketentuan, tapi juga berupaya untuk menghitung taksiran harga. Nah, kegiatan kampanye ini juga harus ada izin. Jadi kegiatan kampanye yang resmi itu adalah melakukan izin kepada pihak kepolisian yang nantinya juga menembuskan kepada KPU dan Bawaslu. Bagaimana dengan kegiatan kampanye yang tidak melakukan izin kepada pihak kepolisian dan memberitahukan kepada Bawaslu? Kegiatan itu dibubarkan. Tapi yang ini, Bang, door to door. Ya, seperti apa? Door to door juga harus ada izin. Jadi kegiatan kampanye itu bisa dilakukan. Kegiatan kampanye itu kan pertemuan terbatas. Tapi ada nggak aturannya? Kan ada juga nih yang calon door to door aja lah. Cuma datang ke rumah, nyambangin rumah gitulah. Mungkin cuma mampir, minum, jangan lupa ya. Nah, terus nanti pindah lagi. Nggak kumpulan, kan mau dibubarin seperti apa? Kalau model seperti itu? Ya. Sepanjang kegiatan kampanye tersebut adalah mendapatkan izin, kita tidak ada persoalkan. Tapi dia atas inisiatif pribadi datang ke rumah-rumah warga, mungkin tidak membawa atributnya, tapi membawa pesan. Ya, membawa pesan. Ketika kita mendapatkan informasi dari masyarakat, kita akan turun. Ketika kegiatan tersebut masih berjalan, kita bubarkan, kita hentikan.
Ketika kegiatan tersebut ternyata sudah terlewati, informasi baru dapat, kita lakukan penelusuran, mengumpulkan keterangan-keterangan saksi yang ada, kita akan tindak lanjuti itu menjadi misalnya pelanggaran administrasi. Kalau ini Bang, yang money politik, itu kan pidana itu kan? Ya. Nah, seandainya masyarakat melihat ada money politik, apa yang bisa dia lakukan? Karena jangan sampai masyarakat itu nanti ngelapor atau ngadu, bukti-bukti apa yang harus dia tunjukkan. Jangan sampai dia fitnah gitu kan. Ya. Nah, seperti apa? Ya, terkait dengan alat bukti ini kan diatur juga di Undang-Undang alat bukti itu ada 5. Ya, pertama, alat bukti pertama adalah surat atau dokumen tertulis dan elektronik, ya, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan petunjuk. Nah, masyarakat yang mungkin mendapatkan tadi seperti dugaan pelanggaran tidak pidana, yaitu menerima uang ataupun barang yang tidak sesuai ketentuan, sembako misalnya, tapi takut mau melapor, bisa sampaikan informasi kepada Bawaslu, pengawas pemilu melalui telepon ataupun WA, menyampaikan, kirim saja bukti-buktinya. Pertama misalnya, dapat membuat rekaman suara kah, rekaman video kah, atau foto kah. Ada saksi yang mengetahui, minimal saksi itu 2 orang. Apakah dia sendiri yang menerima dan mungkin ada tetangganya, atau mungkin saya takut nih mau menjadi pelapor, saya juga nggak mau jadi saksi. Sampaikan siapa orang-orang yang mungkin menerima yang dia ketahui. Nanti pengawas pemilu akan melakukan penelusuran, menanyakan kepada penerima-penerima apakah betul mereka menerima. Atau mungkin ada dalam pemberian itu ada sembako yang ada stikernya. Itu kan jadi alat bukti juga. Ya, barang bukti dan alat bukti. Nah, itu bisa kita jadikan bukti. Nanti baru kita juga melibatkan ahli terkait dengan proses penanganan itu. Kalau ini pasalnya, penerima, saya yakin dia nggak akan lapor, gitu kan. Tetapi ada orang yang melihat bahwa dia terima. Ya. Bisa nggak dia melaporkan ke pengawas, ke Bawas? Yang melihat. Yang melihat. Bisa. Ini misalnya dalam satu komplek lah, kita dengar gitulah bahwa ada permainan politik uang nih. Ya. Dan kita tahu mereka tanpa sengaja juga ngomong saya terima gitu kan. Tapi kita nggak punya bukti nih, foto atau apa dari situ. Tapi kita lihat, kita tahu ada kecurangan itu. Ya. Bisa nggak orang ini melaporkan? Ya. Selama ini memang yang sulit dilakukan adalah pembuktian. Selama ini, baik itu saksi yang tidak mau memberikan keterangan, orang yang mengetahui tidak mau melapor, orang yang menerima tidak mau melapor, ya. Ini kendala-kendala kita dalam proses. Tetapi ketika ada orang yang melihat ada kegiatan yang dilakukan oleh salah satu calon memberikan uang atau barang tadi kepada penerima, mungkin beberapa orang, si yang melihat ini bisa memberikan informasi awal tadi yang saya sampaikan melalui telepon, WA segala macam. Tapi dia sampaikan kronologisnya. Dia melihat di mana, kapan, hari dan tanggalnya. Kita yang nanti akan melakukan penelusuran, mengumpulkan saksi-saksi, keterangan saksi-saksi, dan biasanya kita akan berupaya bagaimanapun tidak dapat foto, video dan lain segala macam, minimal ada penguatan dari keterangan saksi-saksi, kronologisnya, petunjuknya kita ada. Dan itu semua ada dalam proses. Dan ini juga ketika berkaitan dengan dugaan pelanggaran tidak pidana pemilu, melibatkan dari kepolisian dan kejaksaan. Tapi ini banyak modus-modusnya banyak. Ada juga yang modusnya, kan kalau nanti yang bisa ditelusuri itu kan saat sudah terjadi transaksi atau serah terima duit atau serah terima barang. Tapi ada ini yang modelnya dia tidak langsung transaksi, tetapi setelah pencoblosan. Janji dulu. Nah, seperti apa kalau yang model itu? Sama, sanksi pidana yang diatur di pasal 523 tadi itu termasuk 515 termasuk menjanjikan. Jadi menjanjikan uang ataupun barang kepada pemilih untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih calon tertentu. Itu ada sanksi pidana sepanjang itu dapat dibuktikan dengan keterangan-keterangan saksi. Tapi imbauan abang apalah ini buat masyarakat dan buat peserta lah agar tidak terjadi politik uang, karena kita berharap pemilu kali ini
jangan dikotori dengan politik uang. Ya, kalau saya menghimbau, ya termasuk kami Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Kota tentunya, dan Bawaslu secara kelembagaan menghimbau kepada peserta pemilu, mari kita ciptakan pemilu yang luber dan jurdil, sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang, dengan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran pemilu, termasuk terhadap pelanggaran money politik, ya, karena ini kaitannya dengan tindak pidana pemilu. Kami akan tetap menegakkan keadilan pemilu itu dengan melakukan penindakan terhadap kegiatan yang mengandung dugaan pelanggaran pemilu, termasuk money politik. Apabila menemukan adanya dugaan pelanggaran ataupun memberikan informasi saja kepada pengawas pemilu terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi di wilayah tempat tinggalnya. Dan kami pastikan sepanjang informasi itu benar dan dapat dibuktikan, kita akan tindak lanjuti. Oke, sekarang terkait soal tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah ya, yang untuk kampanye itu. Ya. Nah, seperti apa Bang aturan? Ya, di dalam putusan MK nomor 65 tahun 2023 mengecualikan kegiatan kampanye terhadap fasilitas pemerintah maupun fasilitas pendidikan. Nah, di dalam Undang-Undang 7 2017 perubahan 7 2023 di pasal 280 ayat 1 itu mengatur sebenarnya di huruf H, kegiatan kampanye itu dilarang dilakukan di fasilitas ibadah, tempat ibadah, fasilitas pendidikan, dan fasilitas pemerintah. Tetapi karena kita berdasar merujuk pada putusan MK, kegiatan kampanye di fasilitas pendidikan itu dibatasi hanya perguruan tinggi, fakultas, ya, ataupun politeknik sejenisnya, tidak dilakukan di fasilitas sekolah menengah atas maupun ke bawah, ya, SMP, SMA, SD. Jadi hanya kampus pendidikan tinggi saja. Dan itu diatur sepanjang mendapatkan izin dari pengelola, ya, dan tidak membawa atribut kampanye dan tidak melibatkan anak-anak. Itu diatur. Batasan anak, kategori anak itu adalah umur 18 tahun ke bawah. Otomatis belum genap 18 tahun, walaupun sudah 17 tahun tapi belum genap 18 tahun, yang bersangkutan masih dalam kategori anak. Meskipun dia sudah bisa nyoblos tuh. Betul. Di Undang-Undang Pemilu, pemilih itu adalah 17 tahun atau sudah pernah menikah. Otomatis seseorang yang telah berumur 17 tahun, sudah punya KTP, sudah bisa memilih, sudah bisa harusnya menghadiri kampanye. Tapi dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang bersangkutan masih dalam kategori anak. Terus macam mana itu? Nah, ini yang nanti sebenarnya kita akan melakukan koordinasi juga dengan KPU, bagaimana dengan ketentuan tidak melibatkan anak ini. Apakah kita melihat batasan anak ini hanya umur 17 tahun ke bawah yang belum punya KTP, ya, atau melihat dari ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu belum genap 18 tahun, yang bersangkutan masih dalam kategori anak. Nah, ini serba salah karena yang bersangkutan umur 17 tahun, sudah punya KTP, sudah berhak jadi pemilih, dan sudah berhak juga menerima kegiatan yang berkaitan dengan kampanye. Pendidikan politik. Pendidikan politik. Makanya tadi berbicara SMA kelas 3 itu rata-rata sudah 17 tahun. Ya, cuman kan karena ini fasilitas pendidikan yang tempat belajar mengajar dan tidak boleh mengganggu kegiatan pembelajaran. Jadi kalau tidak boleh mengganggu kegiatan pembelajaran yang ada di kampus ataupun pendidikan tersebut, ya sebaiknya itu tidak dilakukan di jam-jam pembelajaran. Ya. Oke, Bang. Sekarang kita masuk ke kampanye lah. Ya. Saat kampanye nanti, termasuk ini kan kita sudah mulai kan sudah zaman digital lah dunia maya. Kan tentu banyak sarana untuk mempromosikan, untuk mengkampanyekan orang. Bahkan itu nanti ada kemungkinan juga ada black campaign maupun negatif campaign gitu kan. Nah, seperti apa yang bisa dilakukan oleh Bawaslu untuk ngawasin itu? Utamanya nanti di dunia maya gitu. Ya. Bawaslu memiliki tugasnya selain pengawasan langsung ini melakukan secara langsung terhadap seluruh tahapan yang berjalan, baik itu dilakukan oleh KPU maupun peserta pemilu, tapi juga ada pengawasan tidak langsung.
Pengawasan tidak langsung ini salah satunya adalah melakukan pengawasan, contohnya kami ambil contoh ketika dalam proses pencalonan. Semua sekarang sistemnya adalah online. Masuk juga di media sosial. Jadi dalam kegiatan kampanye nanti yang dilakukan di media sosial, ada media sosial yang perlu didaftarkan, yang wajib didaftarkan kepada KPU untuk dapat melakukan kegiatan kampanye. Miliknya Milik peserta pemilu. Oh, harus didaftarkan gitu. Wajib didaftarkan kepada KPU untuk dapat melakukan kegiatan kampanye. Tetapi tidak boleh berbasis iklan. Tapi berbasis ini di media sosial. Media sosial, bukan media kayak betul, termasuk media online termasuk. Jadi kegiatan yang beriklan itu hanya boleh nanti 14 hari sebelum masa tenang. Ya, kalau nggak salah saya itu 14 hari sebelum masa tenang. Berarti itu boleh 2 aman. Itu baru boleh beriklan. Ya, iklan. Mohon maaf kalau saya keliru, antara 14 atau 21 hari. 21 hari kalau nggak salah di pemilu, itu boleh iklan kampanye. Ya, mohon maaf. Jadi 21 hari iklan kampanye itu boleh dilakukan baik itu di media sosial maupun di media-media online ataupun media cetak. Dan ketentuannya nanti diatur oleh KPU. Oke, ada yang tanya? Bro? Tak. Oke, terima kasih Bang Febri. Mudah-mudahan kita berharap Bawaslu ini menjadi wasit, tentu integritas dan tanggung jawabnya kita harapkan equal lah semuanya. Jadi jangan sampai nanti pelaksanaan ini tidak berjalan dengan adil gitu. Mudah-mudahan kita berharap pemilu 2024 berlangsung aman, nyaman, damai, adil, jujur, amin, dan menghasilkan pemimpin dan wakil-wakil yang berkualitas. Terima kasih Pak Febri, aplaus. Terima kasih.